Dalam video kali ini saya akan jelaskan tentang bagaimana kita menambahkan lighting dan bagaimana kita mengatur cahayanya di aplikasi Blender. Untuk memulai setting lighting, kita bisa menambahkan cahaya. Ada dua cara. Yang pertama dengan saya nambahin lightingnya dari sini ya, dari add, kemudian pilih light, dan di sini kita lihat ada 4 jenis light yang disediakan. Ada point, ada sun, ada spot, dan ada area. Ini kalau kita mouse over ini juga ada penjelasannya ya. Point light itu apa? Omnidirectional point light source. Kalau ada sun, ini ada constant direction parallel ray light source. Lalu ada spot, ini ada directional cone light source, dan area itu directional area light source. Nah, artinya apa? Maksudnya apa? Pemakaiannya bagaimana? Nah, kita akan coba nanti. Pertama saya pilih, saya pakai point dulu. Ya, tadi cara pertama kita pakai add ini ya. Cara kedua bisa pakai shortcut Shift A. Shift A sama saja sebenarnya, cuma kita lebih bebas langsung di mau pointer mouse-nya ada dimanapun ya kita bisa tambahin itu. Nah, kalau tadi saya sudah menambahkan satu point light dan di sini tidak kelihatan ada perubahan karena saat ini viewport sharing saya masih menggunakan material preview. Nah, ini kalau saya pengen lihat efek cahayanya, saya harus ubah ke render view-nya ya. Jadilah seperti ini, kelihatan gelap ya karena default lighting-nya tadi saya hapus dan hanya ada satu cahaya yang posisinya ada di bawah. Ini sesuai dengan posisi 3D kursornya ini yang awalnya masih ada di bawah. Oh ya, untuk merubah tampilan juga pakai Z bisa, shortcutnya. Ini tadi solid, kemudian ada wireframe, Z lagi pakai material preview atau yang renderednya. Bisa seperti ini. Kemudian ya kalau kita sudah tambahkan satu cahaya, kemudian saya atur posisinya, saya geser ke atas pakai G, lalu saya tekan Z ya, posisinya saya letakkan ada di atas objek saya. Kalau sudah, nah ini bisa juga pakai ini ya, move toolsnya ini, move selected item ya, supaya lebih terkontrol lah, karena kalau pakai G kadang-kadang meleset-meleset. Tapi ya apapun itu, pokoknya ini kita atur posisi cahayanya. Nah, kalau tadi sudah kita tambahkan cahayanya, lalu kita atur posisinya. Kalau saya biasanya cahayanya juga, kalau misal cahaya ada banyak, saya bisa atur dulu nih, light, saya atur namanya. Nomor 1 lighting pertama ini adalah point light. Sekarang ini kan kelihatan gelap ya. Bagaimana cara kalau saya pengen buat dia lebih terang? Ini ada di menu yang object data properties. Nah, ini ada parameter, ada dua yang akan kita banyak gunakan. Yang pertama adalah powernya adalah intensitas cahaya. Kalau untuk light yang ada 3 ya, ada point, ada spot, dan ada area, ini kita pakainya satunya watt ya, unitnya. Defaultnya biasanya kalau kita baru bikin scene baru, kita dapatnya 1000 watt. Nah, kalau 1000 ya mungkin seperti ini. Kalau terlalu terang ya tinggal dikecilin aja gitu. Mau di drag atau mau diketik juga bisa. Lalu selain power atau intensitas, kita juga bisa atur warnanya ya. Kita bisa atur warnanya sesuai dengan mood view yang scene yang mau kita bangun. Ini biasanya kalau kita udah belajar fotografi, ada belajar lighting gitu, itu akan sangat berguna karena prinsipnya sama sebenarnya, bagaimana kita memadukan cahaya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan apa itu point light ya, karena tadi penjelasannya dia definisinya adalah omnidirectional point light source. Jadi omnidirectional itu artinya dia dari satu titik ya, sama dia menyinari ke segala arah, depan, belakang,
kanan kiri atas bawah semuanya 360 nah itu. Nah ini omni light atau point light ya. Dan ya kalau kita lihat bisa kita letakkan di tengah-tengah ya, bayangannya ini ke kiri ini ke kanan karena dia arah cahayanya ke semuanya seperti itu. Kemudian nah tadi kan jenis omnilight ini kan ada, kalau kita lihat dia kan berpengaruh ke titik mana yang dapat terangnya dan ke arah mana bayangannya. Nah, ini kalau contoh di dunia nyata seperti bolam ya, lampu bisa bolam atau lilin atau pokoknya satu sumber cahaya yang mengarah ke berbagai arah. Kemudian ada juga parameter yang penting yaitu shadow. Shadow ini bisa kita aktifkan, bisa juga tidak. Nah ini enaknya kalau kita di viewport ya kita udah langsung kelihatan efeknya seperti apa sih. Ini shadow. Nah ini kita bisa atur dari clip startnya ini mulai dari kapan. Saya sih jarang mengubah ini, dan bias biasnya ini juga saya jarang menggunakan parameter biasnya. Tapi biasanya kalau kita pengen mengatur cahaya atau kita mengatur bayangan, biasanya kita gunakan di render propertiesnya. Jadi seluruh scene bayangannya nanti kita atur dari sini menu shadow. Dan ini ada cube size-nya, tingkat resolusi bayangannya deh. Resolusi bayangannya ya defaultnya dia dapat 512, tapi kalau saya naikkan misalnya 1024. Nah ini sebenarnya nanti kalau dideketin kualitas resolusi bayangannya akan lebih bagus ya, tapi efeknya pasti akan berpengaruh ke durasi rendernya, waktu rendernya ya. Jadi jangan terlalu nafsu kita naikin atau turunin, tapi untuk saat ini saya rasa default shadownya juga sudah cukup menyenangkan. Nah ini kembali ke tadi ya, karakteristik cahaya ini adalah point light ya, dia satu titik menyebar ke segala arah. Yang kedua adalah sebenarnya ada sun, tapi saya akan skip dulu ya. Saya akan masuk ke spotlight. Kita bisa saja bikin cahaya baru pakai shift A di yang lama tadi, misalnya saya hapus kemudian saya nambahkan cahaya baru, bisa juga seperti itu. Atau bisa juga misalnya ini saya bikin pertama saya pakai point light, tapi kemudian saya berubah pikiran deh, saya pengen pakai spotnya. Kita tinggal ubah aja jenisnya, type of lightnya ini. Oke, nah yang kedua ini adalah spotlight ya, seperti juga namanya spotlight. Dia dipakai untuk menyoroti ya, menyoroti objek, dan karakteristiknya dia seperti dia dari satu sumber cahaya kemudian dia menyinari area yang lebih luas, menyebar. Di spotlight ini kita memiliki kalau tadi point light kan hanya ada satu titik lampu ya, sinar ke segala arah. Kalau spotlight kita memiliki kebebasan untuk mengatur dia mau pointing kemana, mau nyorot ke arah mana. Nah nyorotnya ini juga bisa kita atur dari viewport perspektifnya, atau mau dari tampak atas juga bisa. Kita ini ada titiknya yang ada di depan ini yang nanti akan membantu kita untuk mengarahkan cahaya. Ini spotlight. Nah, jadi dan sifatnya dia karena kalau ini saya geser ke depan sedikit kemudian poinnya saya taruh ke arah sedikit belakang. Nah ini dia seperti bentuknya kerucut ya, atau cone. Maka dari satu titik awal ke titik akhir dia semakin melebar. Dan bentuk cahayanya juga bisa kita ubah dari parameter ini, ada spot shape yang ada di kanan bawah. Nah ini defaultnya kita dapat size nya 45 derajat, artinya ini sudutnya ini 45 derajat. Kita bisa perlebar atau dipersempit dengan slide, atau kita geser ukurannya, bisa seperti ini. Atau bisa juga dengan, kalau ini di cahaya ini ada panahnya ya, ini ada angle of
spotlight. Ini bisa juga kita atur dari sini, sama ya, tinggal yang mana yang paling nyaman saja. Lalu untuk spotlight, parameter yang penting juga dan menarik ada di sini, ada blend-nya. Blend ini akan membantu kita mengatur apa ya, ini kalau cahaya ini kan dia ada hotspotnya atau area yang paling terangnya, dan ada yang seperti ini fall off-nya lah. Jadi fall off itu batas antara titik yang kena cahaya dengan area di luarnya. Ini kalau kita blendnya nilainya kecil, saya pakai 0 gitu, maka bisa kita lihat area batasnya ya antara gelap dan terang ini sangat tajam ya di sini kan, dan di sini juga sama. Ini adalah blend dengan nilai 0. Lalu kalau nilai blendnya ini saya naikkan semakin besar, nah seperti bisa kita lihat di layar ya, ada gradasi yang muncul di sini, kelihatan dari area yang dapat cahaya langsung sampai ke area di luar jangkauan si spotlightnya ini. Ini adalah blend. Jadi tergantung kita mau bikin lighting ini, jenis lighting yang apa nih, apakah kita pengen bikin lampu mobil atau mungkin lampu di panggung atau lampu untuk fotografi di studio. Nah, ini kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita, tapi penting untuk kita mempelajari bagaimana perilaku cahaya kalau di dunia nyata ya, dan bagus lagi kalau kita punya belajar fotografi, kita pelajari karakteristik cahaya itu seperti apa sih, settingnya bagaimana sih, itu akan membantu kita. Parameter yang lain sama, ini ada color dan ada power ya, satuannya juga sama, watt. Nah kalau tadi yang kedua adalah spotlight, bentuknya dari satu titik, bentuknya kerucut ya. Yang ketiga adalah area light. Area light ini sedikit berbeda dengan spotlight ya, sama-sama dia ada targetnya. Kita bisa tentukan arahnya mau kemana. Namun di area light ini bidang cahayanya bentuknya bukan satu titik, tapi kita bisa atur dengan mengubah jenis ini ya, shape-nya ini ada square, ada rectangle, ada disk, ada ellipse. Nah, misalnya saya kalau square ya berarti sumber cahayanya seperti ini. Ya, bentuknya bujur sangkar atau persegi. Dan ya ini kita bisa atur juga si size-nya, ini kalau di layar ada batas warna hitam. Nah, ini kita juga bisa atur untuk memperlebar atau memperkecil sumber cahayanya. Kemudian ini kalau square. Ini kalau bentuknya rectangle, nah ini akan berbeda ya. Jadi kita bisa ya di drag aja mau lebar atau mau sempitnya. Dan targetnya juga selain kita atur dengan dengan pointer mouse kita, ini juga bisa kita rotate ya. Sama dengan tadi sebenarnya si spotlight pun juga bisa kita rotate seperti ini. Dan sifatnya karena dia point light ya, point light itu flat, rata dari sumber sampai dari ujung sampai ke akhirnya ini sama rata. Ini kalau saya pengen, misalnya saya pengen bikin lightingnya benar-benar dari samping deh gitu, rotationnya ke bawah. Nah, lalu saya putar sambil tekan kontrol ya setiap 5 derajat. Nah, arahnya jadi seperti ini. Kemudian kalau saya tarik posisi ke bawah, nah ini kalau lightingnya bentuknya rectangle. Nah, kalau rectangle atau square ya seperti ini. Tapi kalau bentuknya saya ubah jadi disk, yang di sebelah sini mungkin kelihatan sama saja ya, karena flat bentuknya arahnya ke depan, jadi dia dapat bias sinarnya ada di sini rata. Bagian belakangnya dia tidak dapat cahaya sama sekali. Oke, nah itu jenis area light. Dan yang terakhir
Yang terakhir adalah sunlight. Sunlight ini dia menyimulasikan cahaya matahari, dan cahaya matahari itu makanya bisa dilihat di sini ya. Strength-nya kalau tadi pakai watt, kalau di sini dia pakai value. Nah, watts per meter square, watt per meter persegi gitu. Unitnya. Ini kalau kita pakai, biasanya kalau pakai sunlight itu mungkin value nggak usah terlalu besar, mau pakai 3 atau mau pakai 5 juga sudah cukup ya, mau pakai 10 karena dia akan menggambarkan simulasi cahaya matahari. Dan sunlight ini mau ditaruh dimanapun dia nggak akan ada efeknya, karena dia sebenarnya hanya simbol matahari. Yang menentukan adalah ini ya, targetnya ini yang menentukan. Jadi walaupun cahaya yang di kiri, kalau targetnya saya arahkan ke kiri, nah ini bisa kelihatan ya, bentuk bayangannya juga akan mengikuti. Jadi kalau kita taruhnya, misalnya kita taruhnya dia tegak lurus di bawah, nah kalau arahnya seperti ini ya kita bisa dapat gambaran ya, ini kalau kita di pas di garis khatulistiwa di kota Singkawang ya kalau nggak salah ya, atau Pontianak, lalu mataharinya pas jam 12 siang, jadi nggak ada bayangan atau tepat ada di bawah, ini jam 12 siang. Tapi kalau agak miring ya mungkin sore atau pagi, dan kita juga bisa ubah warnanya juga sama nih. Kalau sore-sore mungkin warnanya kemerahan, kalau siang ya dia lebih pucat atau kebiruan. Nah ini kita bisa atur dari sini. Nanti akan ada penjelasan tentang penggunaan sunlight, saya akan bahas di video terpisah ya, karena ada beberapa hal yang perlu ditambahkan supaya sunlight ini lebih akurat sesuai dengan kondisi aslinya. Oke. Nah ini tadi sudah saya jelasin tentang 4 jenis lighting ya. Lalu saya akan masuk sedikit ke jenis renderer, karena lighting tidak akan bisa dipisahkan dari rendering. Dan rendering kalau di Blender ini kita kita ada dua jenis renderer yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah Eevee rendering. Oke, saya taruh di sini 1000 deh ya. Oh ya, yang pertama adalah Eevee rendering, ini default, sudah disediakan langsung oleh Blender, dan tadi saya bilang sangat menyenangkan Eevee ini karena kualitasnya juga sudah cukup oke, dan dia ringan, cepat. Jadi kalau kita ada project animasi butuh kebut-kebutan, nah kita bisa gunakan Eevee ini. Nah, Eevee biasanya kalau kita mau setting untuk render ya, pertama adalah tadi render engine dulu, kita pakai Eevee. Kemudian ada yang saya sering aktifkan adalah ambient occlusion. Ambient occlusion ini akan membantu kita untuk membuat soft shadow atau bayangan halus. Mungkin bisa dilihat di area ini ya, di bagian lantai. Jadi ambient occlusion ini akan menghasilkan soft shadow yang dia memperjelas, nah ini karakteristik atau menunjukkan volume si bendanya, membedakan antara lantai dengan objek yang kita miliki di layar. Jadi ambient occlusion, dan ini bukan hanya di bawah, tapi kalau bendanya nanti, misalnya saya geser sedikit deh. Nah, misalnya bendanya ada kurang pas, coba di atas. Oke, nah misalnya seperti ini. Ya, kalau bendanya berdekatan, maka dia akan menampilkan ada soft shadow. Sama juga kalau objek ini mungkin ada detail partnya, ada cekungan, ada lubang-lubang atau garis-garis.
di permukaannya ini. Kalau kita gunakan ambient occlusion, maka dia akan muncul terlihat lebih jelas ya karakteristik bentuknya. Ini sangat membantu kita dalam lighting. Dan ada juga fitur yang menarik kalau di Eevee rendering ini, yaitu bloom. Jadi ini kalau saya aktifkan bloomnya bisa kelihatan ya, ada efek glow-nya. Jadi glow atau glare ya. Jadi kalau cahaya mengenai benda, cahaya itu akan dipantulkan ke udara sekitarnya. Dan ini nanti kita bisa buka, kita atur kekuatannya mau berapa, kemudian color untuk bloomnya ini seperti mau pakai warna apa gitu. Jadi kita bisa intensitasnya juga gitu. Kita bisa atur di sini. Kalau ambient occlusion ya ada di sini. Ya, contohnya ini tadi kalau ambient occlusionnya standar kan distansnya 0,2 meter. Ini kalau saya perbesar ya mungkin dia akan kelihatan lebih jauh ya. Tapi saya sih jarang mengubah ininya, cukup dengan defaultnya saja 0,2. Oke. Nah, ini tadi dengan menggunakan engine rendernya Eevee. Yang kedua adalah cycles. Nah, seperti bisa dilihat sebenarnya kalau setting defaultnya ya, kalau setting default untuk cycle rendering ini dia disediakan ada dua, ada di viewport dan ada di rendernya. Viewport ini kita gunakan untuk mengatur apa yang tampil di layar saat ini ya. Biasanya setting defaultnya biasanya ini diberi samples ini 1024 kali 1024. 1024 di viewport dan 1024 di renderingnya. Makanya kalau kita lihat di layar, nah dia akan langsung drop ya, prosesnya dia butuh waktu yang lama. Dan ini kalau pakai komputer yang pas-pasan ya bisa teriak-teriak lah, menyiksa gitu. Apalagi kalau kita pakai jenis material yang reflektif, atau nanti ada di jenis material yang ada subsurface scattering gitu, kayak material kulit atau material kaca atau material kain yang transparan. Nah itu akan langsung melonjak si waktu rendernya. Nah, ini makanya biasa kalau saya sih pribadi pakai ya setting sederhananya lah, sampel sini saya turunin saja ya. Kalau untuk render cepat saya pakai 12, baik itu di viewport dan di rendering akhirnya ya. Nanti bisa dilihat kecepatan rendering butuh berapa lama sih gitu. Kemudian kalau ini kita sudah setting tadi ada samplesnya, ini yang paling dasarnya. Nanti akan ada di video lain, saya akan bahas tentang bagaimana setting di cycles rendering. Sebenarnya juga ada di cycles ini, kalau komputer kita memiliki GPU atau VGA card, nah ini kita bisa manfaatkan ada GPU compute, dan ini akan lebih cepat biasanya membantu proses renderingnya. Tapi kalau tidak ada ya kita pakai standarnya CPU aja dulu. Kemudian pertama tadi samples ya, samplingnya yang kita turunkan, kecuali kalau kita butuh render yang memang resolusinya sangat besar ya kita baru naikkan. Nah ini viewport ini kita pakai rendah untuk simulasi di layar saat kita bekerja, tapi bisa saja nanti untuk di rendering akhir nanti kita naikkan. Biasanya sih pakai kelipatan 4 atau kelipatan 8 ya. Kemudian ada proses berikutnya adalah yang setting sederhana yang bisa kita pakai, ini adalah denoise. Denoise ini saya aktifkan. Nah seperti kita lihat ya, jadi tidak perlu menunggu lama-lama untuk melihat hasil akhirnya bagaimana. Ini kalau saya turun lagi sampelnya 8 deh, lebih cepat. Oke. Nah dan seperti bisa kita lihat hasilnya akan ya lebih menyenangkan ya. Kalau kita gunakan cycles itu dia akan memproses cahaya itu dengan lebih akurat. Misalnya kalau anggaplah nih lantainya saya ubah warna deh, tadi warnanya ungu ya, saya ubah lantai saya pakai warna putih deh, base colornya warna putih ya. Kemudian
Nah, kita lihat di sini kalau objek yang ini warnanya orange, ini kalau saya ubah warnanya jadi hijau, wish, material sama. Saya bikin material baru deh. Ini warnanya, kenapa ditambah? Oke, saya gantiin pakai yang model ini. Kemudian yang ini saya pakai material yang berbeda deh. Material 10 deh. Entah material 10 ini apa. Nah, ini ya. Jadi kalau objek kalau rendernya kita memakai cycles, dia akan memproses tadi pantulan cahaya juga akan lebih akurat seperti bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau bendanya warna orange, dia cahaya kena objek warna orange, kemudian warna orange ini juga dia ada bounce light-nya ke badannya. Jadi hanya dengan satu sumber cahaya cycles ini dia sudah memproses tadi. Kemudian kalau di ya ini sama ya, kalau ini saya taruh di sisi lain warna hijau gitu. Nah, ini kalau saya warna hijau saya taruh di sini ya, seperti bisa kita lihat ya, walaupun di sini agak gelap tapi ada pantulan sedikit warna hijau dari boxnya ini. Oke, nah ini tadi dua jenis rendering ya. Yang pertama tadi kita pakai EVE ya, EV. Hasilnya kalau saya pakai EV seperti ini, cepat ya, ringan, tapi ya kualitasnya begitulah. Kita butuh setting lighting lebih lanjut untuk EV. Sedangkan kalau pakai cycles, dia akan mengandalkan kinerja komputer kita untuk dia proses lighting yang lebih akurat. Mau pakai yang mana ya silakan dipilih ya, tapi nanti kita perlu pelajari karakteristik masing-masing lighting dan juga karakteristik render engine-nya. Oke. Sampai di sini dulu video saya. Terima kasih. Sampai jumpa.